warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu dari kelompok 12. Saya Julpan Effendi dari kelompok 12. Kami di sini akan menerangkan peran keterangan dalam kalimat. Keterangan merupakan fungsi sintaktis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Keterangan dapat berada di akhir, di awal, dan di tengah kalimat. Keterangan itu dibagi menjadi 13, di antaranya yaitu keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan cara, keterangan penyerta, keterangan pembanding, keterangan kesalingan, keterangan sebab, keterangan akibat, keterangan kuantitas, keterangan kualitas, dan yang terakhir yaitu keterangan sudut pandang. Keterangan tempat adalah keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya peristiwa atau keadaan. Contohnya, di sana akan dilakukan peletakan batu pertama. Keterangan waktu yaitu memberikan informasi saat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya seperti pemerintah mengumumkan desentralisasi itu kemarin. Contohnya kedua yaitu saatnya telah tiba untuk lepas landas sekarang. Keterangan alat adalah keterangan yang menyatakan adanya alat yang digunakan untuk melakukan sesuatu perbuatan. Contohnya, kami biasanya pergi ke kantor dengan ibu dengan bus. Keterangan tujuan adalah keterangan yang menyatakan arah, jurusan, atau maksud perbuatan atau kejadian. Contohnya yaitu seperti dia bersedia berkorban demi kepentingan negara. Kelima, keterangan cara adalah keterangan yang menyatakan cara berlangsungnya suatu peristiwa, seperti halnya keterangan waktu. Keterangan cara dapat berubah kata tunggal atau keras proposisional. Contohnya, dia berbicara seenaknya dengan atasannya. 2. Masalah itu harus diselesaikan secepatnya. Keterangan penyerta adalah keterangan yang menyertakan ada tidaknya orang lain yang menyertai dalam melakukan suatu perbuatan. Contohnya seperti ibu pergi ke Jogja dengan saya. Dia menemukan konsep itu dengan staf ahlinya. Keterangan pembagian atau kemiripan adalah keterangan yang menyatakan kesetaraan, kemiripan, atau perbedaan antara satu keadaan, kejadian, atau perbuatan, keadaan, kejadian, atau perbuatan yang lain. Contohnya, tekadnya untuk merantau teguh, laksana gunung karang. Keterangan sandingan adalah keterangan yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dilakukan secara berbalasan. Contohnya yaitu kedua negara itu bersepakat untuk tidak menyerang satu sama lain. Keterangan sebab adalah keterangan yang menyatakan sebab atau alasan terjadinya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan. Contohnya, banyak pemimpin dunia jatuh karena korupsi. Keterangan akibat adalah keterangan yang menyatakan akibat atau konsekuensi terjadinya suatu keadaan, kejadian, atau perbuatan. Contohnya yaitu seperti hutan itu gundul akibat pembalakan liar. Selanjutnya, keterangan kuantitas. Keterangan kuantitas adalah keterangan yang menyatakan jumlah suatu yang dibicarakan. Contohnya, ayah saya mempunyai sapi sebanyak 10 ekor. Selanjutnya yaitu ada keterangan kualitas. Keterangan kualitas sendiri adalah keterangan yang menyatakan kadar sesuatu yang dibicarakan. Contohnya yaitu mereka berbicara agak keras. Selanjutnya, keterangan sudut pandang. Keterangan sudut pandang adalah keterangan yang menyatakan acuan yang relevan untuk kebenaran hal yang dinyatakan kelausan itu. Contohnya,
Dari sudut ilmu pengetahuan pendidikan itu termasuk penelitian terapan. Nah, mungkin cuma sekian penjelasan dari kami berdua. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.